Perkenalkan, nama saya Ranti Agathis Basri. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kesalahan morfologi pada sosial media. Nah, kesalahan morfologi yang ingin saya bahas di sini ada 4. Yang pertama, reduplikasi. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, pleonasme. Dan yang terakhir ada bentuk kata yang tidak tepat. Sebelum saya menjelaskan tentang kesalahan morfologi, di sini saya akan menampilkan 4 foto yang menampilkan bahwa yang pertama itu di yang pojok kiri ada kalimat yang bertuliskan di mana ya tempat makan yang makanannya enak-enak. Nah, foto tersebut termasuk ke kesalahan reduplikasi. Selanjutnya yang di sebelahnya ada kalimat yang bertuliskan saya dipegangi oleh ayah saya saat menyeberang jalan. Nah, itu termasuk ke kesalahan afiksasi. Dan yang di sampingnya ada kalimat yang bertuliskan kupu-kupu itu terbang di atas. Nah, itu termasuk ke kesalahan pleonasme. Dan yang foto terakhir ada kalimat yang bertuliskan kita harus berusaha keras untuk mencapai tujuan. Nah, saya akan menjelaskan kesalahan morfologi tersebut secara rinci. Namun, sebelum masuk ke penjelasan rincinya, saya akan menjelaskan definisi dari reduplikasi. Nah, reduplikasi adalah proses morfologis dalam bahasa yang melibatkan pengulangan suatu elemen bahasa seperti kata dasar atau bagian dari kata untuk membentuk kata baru atau memberikan makna tambahan. Berikut adalah contoh reduplikasi yang saya ambil di sini berdasarkan dari akun Instagram yang bernama @nandasalsabila. Kemudian tangkapan layar tersebut saya ambil hari Rabu 23 April 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kutipan aslinya berbunyi seperti ini. Di mana ya tempat makan yang makanannya enak-enak. Nah, saya akan menjelaskan mengapa kalimat itu salah. Kalimat di mana ya tempat makan yang makanannya enak-enak mengandung kesalahan dalam penggunaan reduplikasi yang dapat mengganggu kejelasan dan kelancaran komunikasi. Reduplikasi adalah berlipat gandanya elemen bahasa dan dalam kasus ini terdapat 2 penggunaan reduplikasi yang tidak perlu, yaitu makanan-makanan dan enak-enak. Nah, yang pertama, penggunaan kata makanan-makanan dapat dianggap berlebihan karena kata makanannya sudah cukup untuk menggambarkan jenis makanan yang disajikan di tempat tersebut. Dalam bahasa Indonesia, jika kita ingin menyatakan bahwa ada banyak jenis makanan, cukup dengan menyebutkan makanan tanpa perlu kembali kata tersebut. Reduplikasi yang tidak perlu dapat membuat kalimat terasa canggung dan bertele-tele. Yang kedua, penggunaan kata enak-enak juga berlebihan. Kata enak sendiri sudah efektif dalam menyampaikan kualitas makanan. Reduplikasi ini dapat memberikan kesan bahwa penutur tidak yakin atau ingin menekankan sesuatu yang sudah jelas, sehingga mengurangi kredibilitas pesan yang ingin disampaikan. Dalam konteks sehari-hari, penggunaan kata-kata ringkas dan langsung lebih disukai karena lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi pendengar atau pembaca. Maka dari itu, kalimat yang lebih tepat dan efektif dapat diubah menjadi di mana ya tempat makan yang makanannya enak. Perubahan ini tidak hanya menghilangkan pengulangan yang tidak perlu, tetapi juga membuat kalimat lebih lugas dan jelas. Kejelasan dalam komunikasi sangatlah penting, terutama dalam konteks sehari-hari, karena dapat mempengaruhi pemahaman dan respon orang lain. Dengan menyusun kalimat yang lebih ringkas, kami meningkatkan peluang untuk berkomunikasi dengan efektif, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa kesulitan. Nah, kemudian ada afiksasi. Afiksasi adalah proses morfologis dalam bahasa di mana afiks ditambahkan ke akar kata untuk membentuk kata baru atau mengubah makna kata tersebut. Afiks dapat berupa prefiks, sufiks, infiks, atau konfiks.
Nah, kesalahan afiksasi yang saya ambil di sini adalah dari akun Instagram @2halau. Tangkapan layar ini saya ambil dari hari Rabu 23 April pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Kutipan aslinya, saya dipegangi oleh ayah saya saat menyeberang jalan. Mengapa kalimat itu salah? Nah, kalimat saya dipegangi oleh ayah saya saat menyeberang jalan mengandung kesalahan afiksasi, khususnya pada penggunaan kata dipegangi. Kata dipegangi merupakan bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah morfologi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja pasif dibentuk dengan menggunakan di yang diikuti oleh kata dasar. Dalam hal ini, kata dasar pegang sudah cukup untuk membentuk kata kerja pasif. Bentuk yang benar adalah dipegang. Penambahan kata sufiks i tidak diperlukan dan menciptakan bentuk yang tidak dikenal dalam penggunaan sehari-hari. Penggunaan kata dipegangi dapat menyebabkan kebingungan. Dalam konteks kalimat tersebut, maksudnya adalah bahwa ayah memegang seseorang saat menyeberang. Penggunaan kata dipegang sudah cukup jelas untuk menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh ayah. Ketidakjelasan dalam penggunaan kata dapat mengganggu pemahaman pembaca atau pendengar, sehingga informasi yang ingin disampaikan menjadi kurang efektif. Memperbaiki kalimat tersebut menjadi, saya dipegang oleh ayah saya saat menyeberang jalan, tidak hanya membuat kalimat tersebut benar secara gramatikal, tetapi juga meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi. Mengetahui dan menerapkan afiksasi dengan benar adalah langkah yang paling penting dalam berkomunikasi dengan baik, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh audiens. Nah, yang saya bahas ini selanjutnya adalah pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah penggunaan kata atau frase yang berlebihan di mana makna satu kata sudah terkandung dalam kata lainnya, sehingga menjadi berlebihan. Dalam bahasa Indonesia, pleonasme sering terjadi ketika kata-kata yang tidak perlu ditambahkan untuk memperjelas makna, tetapi justru membuatnya menjadi berlebihan. Berikut adalah contoh kesalahan dalam bidang pleonasme. Nah, yang saya ambil contohnya ini dari akun Instagram yang bernama @indomilkbanana, dan tangkapan layar tersebut saya ambil hari Rabu 23 April 2025 pukul 15.23 waktu Indonesia Barat. Kutipan aslinya adalah, kupu-kupu itu terbang-terbang di atas. Mengapa kalimat itu salah? Nah, kalimat kupu-kupu itu terbang di atas mengandung kesalahan pleonasme karena penggunaan terbang sudah jelas, secara berulang tidak diperlukan. Pleonasme adalah penggunaan kata atau frase yang berlebihan di mana makna satu kata sudah terkandung dalam kata lainnya. Dalam konteks ini, kata terbang sudah menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kupu-kupu. Pengulangan kata tersebut membuat kalimat menjadi mubazir dan tidak efisien. Penggunaan kata yang berlebihan dalam komunikasi dapat mengurangi kejelasan dan ketepatan makna. Dalam bahasa yang formal atau tulis-menulis, penting untuk mengucapkan dan menyampaikan informasi dengan cara yang ringkas dan secara langsung. Kalimat yang jelas dan efektif sebaiknya menghindari unsur yang tidak perlu. Dengan mengganti kalimat tersebut menjadi kupu-kupu itu terbang di atas, kita dapat menyampaikan informasi yang sama tanpa kesulitan. Kalimat yang lebih sederhana tidak hanya lebih mudah dipahami, tetapi juga lebih elegan dan profesional. Kemudian, menghindari pleonasme adalah bagian dari kaidah bahasa yang baik dan penting untuk menjaga kualitas komunikasi dalam penulisan dan berbicara. Nah, yang terakhir adalah bentuk kata yang tidak tepat. Bentuk kata yang tidak tepat merujuk pada penggunaan kata atau frasa dalam konteks yang salah, baik dari segi makna, tata bahasa, atau penggunaannya dalam kalimat. Berikut adalah contoh kata yang tidak tepat. Nah, contoh kata yang tidak tepat saya ambil di sini dari akun Instagram yang bernama @nandasalsabila
Dan tangkapan layar tersebut saya ambil hari Minggu 20 April 2025 pukul 09.45 waktu Indonesia Barat. Kutipan aslinya berbunyi, kita harus berusaha keras untuk mencapai tujuan. Mengapa kalimat itu salah? Nah, kalimat kita harus berusaha keras untuk mencapai tujuan termasuk kalimat yang tidak tepat karena penggunaan frasa berusaha keras yang dianggap berlebihan. Kata berusaha sendiri sudah mencakup makna usaha yang maksimal sehingga ditambahkan kata keras tidak menambah makna yang signifikan. Pengulangan makna ini dapat membuat kalimat terasa berat dan kurang efisien. Dalam komunikasi yang baik, penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Menghindari redundansi membantu menjaga fokus pada inti pesan sehingga pembaca atau pendengar dapat lebih mudah memahami maksud yang ingin disampaikan. Secara linguistik, kejelasan dan presisi adalah elemen paling penting dalam berbahasa. Kalimat yang lebih tepat dan ringkas dapat dirangkai menjadi kita harus berusaha untuk mencapai tujuan. Dengan menghilangkan kata keras, kalimat ini tetap mempertahankan makna yang sama, namun lebih efisien dan jelas. Dengan demikian, menghindari penggunaan frasa yang berlebihan tidak hanya meningkatkan kejelasan, tetapi juga menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik. Ini berkontribusi pada komunikasi yang lebih efektif di berbagai konteks, baik dalam tulisan maupun percakapan. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.